Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga anak-anak semua senantiasa diberikan kesehatan. Sehat semuanya ya. Pagi Pak, amin, sehat semua Pak. Ya. Hari ini kita melanjutkan pembelajarannya yang kemarin ya, tentang rotasi dan juga revolusi bumi ya. Karena kemarin ada sedikit gangguan, tidak bisa ditampilkan gambar-gambarnya ya. Minta tolong dinyalakan yuk kameranya Rangga, Septian, Gladys, Maida, tetap dinyalakan kameranya ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Cukup? Oke. Alhamdulillah hari ini bisa berjalan lancar karena kemarin ada gangguan ya yang mengikuti ya. Kemarin kan kamu bisa lihat tidak bisa menampilkan ya Pak Rahmat PowerPoint-nya. Hari ini coba ya, terlihat ya semuanya ya. Oke. Kita lihat Pak. Ya. Pak Rahmat akan mengulangi ya tentang rotasi. Kemarin sudah sebenarnya. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya ya, berputar pada porosnya, di mana dalam satu kali putaran itu membutuhkan waktu 24 jam atau lebih rincinya 23 jam 56 menit ya, yang biasa kita sebut dalam waktu 1 hari ya. Ini ya ditampilkan. Kalau rotasi atau waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada sumbunya selama 1 kali ya, 1 kali putaran itu butuh waktu 23 jam 56 menit atau 1 hari. Nah, yang namanya rotasi ya, muter-muternya bumi ya, rotasi itu perputaran bumi lagi ya, muter-muternya bumi, itu membawa beberapa akibat ya. Yang pertama menyebabkan terjadinya peristiwa siang dan malam ya. Yang kedua, terjadinya gerak semu harian pada matahari. Yang ini matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Ya. Kamu tahunya kan, oh matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Ya. Namun sesungguhnya bumi yang mengelilingi matahari dari barat ke timur. Ya. Yang ketiga, terjadinya perbedaan waktu dari satu daerah dengan daerah yang lain. Ya, ini ya WIP, kemarin sudah kita bahas ya, WITA waktu Indonesia bagian tengah, WIT waktu Indonesia bagian timur. Setiap 15 derajat 10 atau 15 derajat ya bumi ya, itu ada jarak waktu 1 jam ya. WIP dengan WITA jarak waktunya 1 jam, WITA dengan WIT jarak waktunya 1 jam. Ya, ini disebabkan karena adanya rotasi bumi. Kemudian yang keempat, terjadinya percepatan pada gravitasi bumi. Gravitasi itu apa? Gravitasi itu hal yang menyebabkan benda-benda jatuh. Ya, hal juga yang menyebabkan yang namanya bumi itu berputar mengitari matahari, bulan mengitari bumi. Nah, itu disebabkan oleh yang namanya gaya gravitasi. Yang kelima, yaitu menyebabkan pembelokan arah arus pada laut. Ya. Yang kedua, ya, kita kemarin juga membahas yang namanya revolusi bumi. Ya, ini kita masih bahas tentang bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Ya. Bumi muter-muter ya, tadi yang namanya rotasi, sambil dia muteri yang namanya matahari. Ya, itulah yang namanya peristiwa revolusi bumi, perputaran bumi mengelilingi matahari.
Yang mana dalam satu kali putaran, ya, untuk muter satu kali ngelilingi matahari, bumi itu butuh waktu 1 tahun atau rincinya 365,25 atau seperempat hari. Ya, tuh. Butuh waktu 1 tahun. Nah, kala revolusi bumi ini menjadikan patokan atau dijadikan patokan dalam penanggalan Samsiah atau kalender Masehi. Nah, ini tahun 2020. 2020 itu adalah kalender Masehi. Kalender itu macam-macam, ada kalender juga kalender Hijriah. Ya, ada juga kalender Cina. Gitu ya. Revolusi bumi ya menyebabkan yang pertama, perbedaan lama waktunya siang dan malam. Ya. Di Indonesia mungkin sekarang jam berapa ini? Hampir jam 10 ya. Tapi mungkin di belahan bumi yang lain atau misalnya contohnya di Amerika atau di Eropa sana saat ini masih gelap. Orang-orang masih pada tidur. Ya, itu dipengaruhi yang namanya revolusi bumi. Maaf, itu tadi rotasi ya. Kalau perbedaan lama waktu itu maksudnya gini. Kemarin udah para contohkan ya. Oh, di Indonesia siangnya itu berapa jam? 12 jam. Matahari terlihat 12 jam. Matahari tidak terlihat juga 12 jam. Kalau di tempat lain, misalnya kemarin Pak Rahmat contohkan ya, di kutub utara atau kutub selatan sana, itu bahkan belum tentu sehari itu ada yang namanya malam hari. Ya. Dalam sehari belum tentu ada yang namanya malam. Betul. Ada juga ya, misalnya di Eropa sana. Kalau kamu puasa contoh ya, kita contohkan puasa. Puasa dari jam berapa kira-kira? Ya, dari jam berapa puasa? Biasanya yuk. Mau bulan Ramadan loh ini ya. 3. Dari jam sekitar 4:30 subuh ya, sampai maghrib atau sekitar jam 6, hampir jam 6. Ya, kira-kira berapa jam itu ya? Mungkin ya 13 jam, 13 jaman atau 13 jam lebih sedikit. Tapi ya di daerah lain ya ada yang waktu puasanya itu sampai 18 jam, 16 jam lebih lama. Karena apa? Karena perintah puasa sebenarnya itu apa toh? Dari subuh ya, adzan subuh sampai apa? Terbenamnya matahari. Nah, ya karena di daerah lain terbenamnya matahari itu lama ya, nunggu waktu yang sangat lama. Jadi puasanya bisa sampai beberapa jam lebih banyak daripada di Indonesia. Seperti itu. Bedanya itu ya, kalau rotasi itu menyebabkan oh di sini pagi, di tempat lain bisa malam hari. Kalau revolusi lama waktunya siang di Indonesia dengan di Eropa bisa berbeda. Seperti itu. Kemudian yang kedua menyebabkan gerak semu tahunan matahari. Ya, yakni matahari seakan-akan berlainan arah saat terbit. Terkadang di timur laut, timur dan tenggara. Kemudian yang ketiga, berlangsungnya perubahan musim di muka bumi. Ya, ada yang namanya musim kemarau, ada yang namanya musim hujan. Di beberapa tempat lain, ya, misalnya di Korea, di Jepang sana, ya, ada yang namanya musim dingin, musim gugur, ya. Disebabkan karena yang namanya revolusi bumi atau perputaran bumi mengelilingi matahari. Kemudian yang keempat, ada rasi bintang terlihat berlainan tiap bulannya.
Ya, susunan bintang-bintang yang ada di langit itu kalau kamu benar-benar mengamati tiap bulan itu ternyata berbeda. Kalau kamu tertarik ya besok jadi seorang astronomi ya, astronom ya, kamu akan belajar tentang itu, rasi-rasi bintang. Kemudian yang kelima, dipakai sebagai penentuan atau penanggalan kalender Masehi. Ya, tadi yang sudah disebutkan ya. Nah, ini yang namanya peristiwa revolusi bumi ya. Jadi bumi muter-muter mengelilingi yang namanya matahari ya, menyebabkan musim-musim. 21 Maret misalnya ya, musim semi di belahan bumi utara, musim gugur di belahan bumi selatan. 23 September awal musim gugur ya di belahan bumi utara, kemudian musim semi di belahan bumi selatan. Ini ya. Ini tadi ya pembagian waktu. Pembagian waktu di Indonesia dibagi menjadi 3, WIB, WITA, dan WIB. Ya. Berdasarkan apa? Ya. Pembagian waktunya ini loh, keputusan Presiden nomor 41 tahun 1987. Dicatat ini ya. Silahkan kamu screenshot, boleh. Kalau kamu tidak sempat nanti tidak bisa buka YouTube, kamu seperti ini bisa screenshot aja, tidak apa-apa. Nah, yang termasuk dalam wilayah waktu WIB atau waktu Indonesia bagian barat ya, itu ada Pulau Sumatera ya, keseluruhan Pulau Sumatera ya. Kemudian keseluruhan Pulau Jawa, kemudian sebagian Kalimantan. Yaitu ada 2 provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat ya, provinsi di Pulau Kalimantan yang masuk ke dalam waktu Indonesia Barat. Kalau Jawa dan Sumatera semuanya termasuk di waktu Indonesia Barat. Oke. Kemudian waktu Indonesia bagian timur yang termasuk di dalamnya adalah beberapa wilayah di Kalimantan, yaitu ada Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara. Ya, seluruhnya wilayahnya itu termasuk dalam waktu Indonesia bagian timur, timur. Oh, maaf. Ini salah, ini ketik. Ini salah ketik ya. Ini WITA. Pantesan kok ada yang aneh. Maafkan ya. Manusia Pak Rahmat ya, jadi kadang bisa salah. Oke. Kemudian ada yang berikutnya Sulawesi. Sulawesi ya, keseluruhan Pulau Sulawesi itu termasuk ke dalam waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian yang terakhir seluruh wilayah di Maluku ya, dan juga di Papua termasuk ke dalam waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia bagian timur. Itu pembagian-bagian wilayah ya berdasarkan waktunya. Ya, bisa di screenshot. Jadi coba Pak Rahmat tanyakan. Atik. Apa, Pak? Mas, sekarang di Semarang jam 9.52 menit. Kalau di Papua sekarang jam berapa ya, Mas? Jam 10.52. 10.52, yakin? Yakin? Yuk kita lihat gambarnya yang awal, yuk. WIB ya. Semarang itu berarti ada di zona waktu apa? WIB, waktu Indonesia Barat. Sedangkan Papua itu di WIT, waktu Indonesia bagian timur. Jarak waktunya berapa jam, Mas? 2 jam.
2 jam. Berarti kalau sekarang jam 9.52 di Papua jam 11.52. iya 11.52, jarak waktunya 2 jam. Itu ya Mas ya. Sekarang Septi. Coba. Sep, dengar nggak? Kalau sekarang di Bali jam 10, ya, kira-kira di Jakarta jam berapa ya? Di Bali jam 10, di Jakarta jam berapa? Bali itu letaknya di mana coba? Waktu bagian mana? Wita. Berarti di sini ya? Ya. Sedangkan Jakarta di mana? WIB. WIB. Waktu Indonesia bagian barat. Bedanya apa? Jaraknya 1 jam. Tapi WIB lebih lambat 1 jam dibandingkan WITA. Kalau di Bali sekarang jam 10, berarti di Jakarta sekarang jam dikurangi 1 jam. Jam 9. Ya, itu nanti kamu bisa coba-coba sendiri. Ya. Siap-siap loh ya kalau ada soal seperti itu keluar. Ya, lanjut ya. Kita ke materi baru. Itu tadi hanya sebenarnya mengulangi saja. Ya. Ada pertanyaan, bagaimana bentuk bulan? Bentuk bulan seperti apa toh? Bulat. Bulat, oke ya. Apakah bulan bergerak? Bergerak. Bergerak. Ya, bergerak. Bergeraknya seperti apa? Sudah tahu? Sudah. Mengorbit dari Hah? Mengorbit matahari. Nanti kita coba ya. Kemudian yang ketiga, apakah bulan memiliki cahaya sendiri? Tidak. Lah kok murub nantungi? Tidak. Memantulkan cahaya matahari. Iya, betul. Berarti ada yang sudah belajar. Bulan itu tidak punya cahaya sendiri. Bulan hanya memantulkan atau menerima cahaya dari matahari. Oke ya. Apakah bulan berputar? Ya. Iya. Kamu pernah lihat bulan muter-muter? Katanya ada yang pernah lihat bulan muter-muter? Kok diam? Tidak ada berarti? Tidak ada yang pernah lihat bulan muter-muter? Ya nanti kita coba. Kemudian Bisa. apa yang dikelilingi bulan? Bumi dan matahari. Bumi dan matahari. Oke ya, kita coba nanti kita lihat ya sama-sama. Yuk, kalau bumi ada rotasi dan revolusi, ternyata bulan juga ada. Ya. Rotasi bulan yang pertama adalah perputaran bulan pada porosnya dari arah barat ke timur. Ya. Jadi bulan itu muter-muter, Mbak. Ya. Cuman muter-muternya itu tidak terlalu kelihatan, ya, karena butuh waktu yang lama. Ya, sekali putaran butuh waktu 1 bulan atau 29 hari. Tidak berpengaruh sama sekali terhadap kehidupan di bumi. Yang kedua, revolusi bulan, yaitu pergerakan bulan dalam mengelilingi bumi. Ya, bulan ini muter-muteri bumi ternyata. Ya, dan lama revolusi bulan itu sama seperti bulan muter-muter tadi, sama seperti rotasi bulan tadi, yaitu 29 hari atau dibulatkan 1 bulan gitu aja. Ketika
berevolusi, luas permukaan bagian bulan yang terkena sinar matahari berubah-ubah sehingga apabila dilihat dari bumi, bulan memiliki bentuk yang berubah-ubah atau yang disebut dengan fase-fase bulan. Ya, kadang kamu menangi adanya namanya bulan penuh, ya toh, bulan purnama. Kadang ada kamu menemui ada bulan separuh, ya. Ada juga Sabit, Pak. ya, Bulan ya sabit. bulan sabit. Ya, itu dipengaruhi juga yang namanya fase-fase bulan. Tadi ya itu disebut fase-fase bulan, dipengaruhi oleh revolusi bulan. Bulan ini muter, jadi ini bentuknya bisa kadang berubah-ubah. Nah, kalau rotasi, maaf ya, ini ya. Kena rotasi bumi, maaf, nah rotasi bulan, bulannya itu muter-muter. Bulannya hanya muter-muter sebenarnya. Sedangkan revolusi, nah bulannya muteri bumi seperti ini. Ya, dan waktunya sama, butuh waktu 29 hari. Jadi bulan muter-muter, muteri bumi. Ini bumi ya, bumi berotasi itu berarti bumi ini muter-muter, berputar-putar. Ya. Kemudian bumi, revolusi bumi berarti bumi ini muteri matahari. Biar lebih jelas kamu. Ada gambar seperti ini enak. Ya, kamu bisa lihat juga lewat YouTube itu banyak sekali yang membahas tentang rotasi bumi, revolusi bumi, ya, rotasi bulan, revolusi bulan itu banyak sekali di YouTube. Nah, ini yang tadi yang namanya apa? Revolusi bulan. Nah, jadi berdasarkan posisinya bentuk bulan seperti ini. Ya, bulan sabit, ya, bulan separuh, ya, bulan purnama, ya, bulannya ketutupan, ya. Nah, atau yang bisa disebut dengan yang namanya gerhana bulan. Ya. Nah, dari peristiwa revolusi bulan tersebut nanti akan muncul yang namanya peristiwa ini, gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya, seperti ini bentuknya. Jadi kalau gerhana matahari kamu bisa lihat posisinya. Bumi, bulan, matahari. Sejajar seperti ini. Jadi cahaya matahari ketutupan bulan. Ya, cahaya matahari ketutupan bulan. Kemudian yang berikutnya gerhana bulan, posisinya bulan, bumi, matahari. Bulan tidak dapat cahaya matahari karena apa? Ketutupan bumi. Nah, seperti ini. Jadi kamu mungkin ada peristiwa gerhana bulan di mana kok bulannya tidak terlihat sama sekali padahal tidak ada awan, Pak. Oh, itu berarti apa? Gerhana bulan. Nah, ini ada yang ngasih panah ini. Ya, seperti ini ya. Gerhana matahari dan gerhana bulan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Seperti ya. Nanti silakan kamu gambar ini ya, gerhana matahari, gerhana bulan, kemudian fase bulan tadi ya di buku catatan kamu. Iya, Pak. Oke. Untuk kelas 6B besok hari Rabu buku catatan dan ya buku catatannya dikumpulkan. Ya, hari Rabu jam 9. Oke ya. Baik, Pak. Oke. Ya. Hari ini cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Dah, Pak. Enggak, Pak. Oke, kalau enggak silakan absen dulu. Oh, Dibuka ya. di chat. Asia.
Sama. Oh maaf, tidak bisa besok dari Rabu jam 9, Bapak Ibu Guru ada KKG, jadi kelas 6B mengumpulkannya jam 8 ya. Jam 8 kumpulkan di kelas 6B. Itu ya. Jam 8, jam 9 Pak Rahmat sudah ada kegiatan. Jam 8. Seperti itu ya, dilengkapi buku catatanmu Pak Rahmat minta, sama buku matematikanya juga dikumpulkan. Oke. Tuh. Sekaligus beberapa anak belum mengumpulkan tugas PJOK, Pak Rahmat harap besok sudah semuanya selesai dikumpulkan. Gitu ya. Disiplin, Pak Rahmat minta tolong ya, ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas ya. Kedisiplinan kamu itu juga jadi salah satu faktor Bapak Ibu Guru menilai kamu. Tuh. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, ada yang bertanya enggak? Pak Rahmat sebelum Pak Rahmat ini. Dadah. Kalau tidak ada, Pak Rahmat akhirnya terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku jam 9, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Aku jam 8, Pak. Jam 8 ya, jam 8. Iya, Jam 8 maksimal sampai jam 9. Ya, itu aja.